Karena kalau dipikirin juga kadang-kadang mentok ya, udah semedinya cukup lama. Jadi kalau yang sekarang diarinya udah nggak tahu kemana, mungkin bisa bongkar-bongkar gudang rumah orang tua, boleh. Sekarang kalau Apalagi ya? misalnya, apalagi ya, ingat nggak sih kalau zaman dulu orang tua kita itu punya album foto, banyak banget tuh album foto, yang foto-foto lama gitu ya. Ya itu yang sangat beda sama sekarang gitu. Mungkin foto-foto kita yang zaman dulu dari SD, dari Masih lahir, dari fisik ya, SD Teh. sampai masih fisik itu, ternyata itu bisa diulang-ulang, itu bisa, maksudnya kita lihat kembali, oh ini tuh saya pernah jalan-jalan ke Bali misalnya. Oh latar Bali tuh begini ya waktu tahun sekian itu. Oh ini bisa jadi cerita juga nih, jadi latar belakang cerita saya gitu. Jadi itu kan kita kadang-kadang untuk hal-hal seperti itu kadang-kadang kan perlu sedikit apa ya namanya ya, ya dikelikitik gitu ya kalau kata bahasa orang Sunda, perlu sedikit diingatkan supaya instingnya kembali timbul gitu. Itulah salah satunya. Kalau zaman sekarang udah semuanya ditaruhin jadi satu di ini ya, apa namanya, memori gitu, memori folder, card atau digital folder ya. atau apa, nah secara digital kan. Dan setiap orang juga diingat-ingat tuh pasti punya barang sentimental lainnya ya, Teh. Yes, jadi betul. Kayak itu, kayak misalnya nih, saya pribadi nih, Teh, kayak misalkan Teteh udah mulai suka lari ya, Teh ya. Saya suka lari misalkan nih, ngelihat medali aja. Yes, betul. Lihat medali, ngelihat jersey, terus yang kayak, oh iya ya, ini pas lomba kapan, pas gimana, itu emang terpantik memorinya ternyata. Jadi timbul cerita kayak gitu, tinggal dipoles-poles ya, benar. Jadi ceritanya tuh kalau misalnya kita punya sesuatu barang, sebetulnya itu ada memori tersendiri tuh, bener Cik gitu. Barang kita yang kita dapat dari waktu dulu kita kecil, barang memorable dari orang tua misalnya yang udah nggak ada, atau misalnya guru kita pernah ngasih sesuatu. Nah itu tuh sebenarnya barang-barang yang kita punya di rumah, kita kumpulin. Beberapa orang kan ada yang pengumpul sesuatu. Nah kalau barangnya dibiarkan berdebu, itu maksudnya akan lebih berguna kalau misalnya dipakai untuk diceritain gitu. Ada kisah di balik itu yang kemudian bisa diceritain, bisa dikombin ke cerita fiksi ataupun non fiksi gitu. Itulah spiritnya seperti itu. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya barangnya tiba-tiba hilang atau terbuang, itu pun nggak terlalu nyesel-nyesel amat misalnya. Iya, benar. Jadi inget ini Teh, ikut apa? kelas bersih-bersih ceritanya. Jadi pesertanya itu diminta tuh untuk ngumpulin barang-barang, termasuk barang-barang sentimental kayak gitu kan. Artinya penuh kenangan. Walaupun kalau dilihat tuh kayak, kalau orang lihat itu apaan sih, kayak nyampah gitu Teh. Tapi betul. Bagi yang tapi kan beberapa orang ada. Bagi yang ngumpulin, ya itu memang punya memori kayak gitu. Tapi benar tadi kata Tetia gitu, ketika barangnya dibuang pun sebenarnya kenangannya masih tetap ada gitu. Jadi apalagi ketika ada fisik barangnya, mungkin akan lebih mengingatkan kayak gitu. Iya. Dan mungkin sebelum dibuang, sekarang mau diingatkan dulu, itu kan ide yang bagus gitu. Karena sebetulnya nggak mungkin juga kita akan menimbun barang terus-terusan gitu ya. Tapi kan ada ini gitu loh, ada usaha untuk supaya mengenang, biar itunya terkenang terus gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi barang mantan gitu, yang kemarin udah pada dibuangin, sebetulnya jadi diingat-ingat lagi kan apa gitu. Nah itulah misalnya gitu kan ya. Nah itu yang inilah yang maksudnya barang-barang yang punya nilai-nilai sentimental, punya nilai tersendiri, itu bolehlah jadi satu ide tersendiri juga kita ceritakan. Tempat juga bisa ya Teh, suatu tempat tertentu, atau mungkin langsung sosoknya. Tapi kan ini kan gini, dari kita kan ngomonginnya bendanya. Jadi bendanya mengingatkan pada satu tempat tertentu, bendanya mengingatkan pada satu tokoh tertentu, bendanya mengingatkan pada satu sifat tokoh tertentu, sehingga nanti kalau mau nyerita, oh saya ambil deh dari sini ininya gitu.
Kurang lebih seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Harta karun, coba ya ibu-ibu dilihat ya di rumahnya banyak coba, banget kayaknya harta jadi kepikir-pikir gudangnya mungkin harus agak dibersih-bersihin gitu kan, dicari-cari apa yang perlu apa yang sekiranya gue buang atau gue iniin gitu. Nah itu boleh lah gitu. Sekarang boleh. Terutama mungkin kalau yang mau nulis fiksi ya, karena kan dari setiap benda itu ada nilai apa namanya yang bisa dilebih-lebihin lah, dihiperbola. Tapi kan kalau kita lihat apanya tuh namanya bendanya, biasanya kita bisa jadi ketika misalnya gini, kalau misalnya fiksi, aku kembali membuka, misalnya dia akan melihat bahwa dia bisa nyeritain fisiknya gitu. Bukunya sudah lusuh, terus apa namanya kata-katanya hampir kata-kata tulisan di bukunya pun hampir buram, nggak kelihatan misalnya. Itu kan karena kita ngelihat fisiknya, jadi kita bisa ceritain kan, gitu. Baunya itu udah bau apa namanya kertas yang lama tersimpan. Gitu. Itulah misalnya digambarkannya itu kan indera kita bereaksi karena ada bendanya, so mudah-mudahan akan lebih mudah. Stimulus. Iya ada ini ya Teh. Kalau mau ada beberapa apa ya keuntungan, efek yang didapat kayak misalkan nih cari harta karun. Iya. Beresin tadi kata Teteh Sia bilang tuh, ayo dilihat lagi gudangnya ada apa, kita masuk gudang, kita beres-beres, ada yang dibuang termasuk sambil cari inspirasi. Jadi udah beberapa sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Dapat semua.